Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Pem telah menjelaskan cara mensketsa grafik fungsi kuadrat dari suatu fungsi kuadrat yang diberikan. Nah, kali ini kita akan menentukan fungsi kuadrat jika diketahui beberapa informasi yang diberikan. Ingat kembali bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau dapat dituliskan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Informasi pertama yaitu jika diketahui beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Nah, di sini ada grafik fungsi kuadrat, ada beberapa titik koordinat yang dilalui. Sekarang yang ditanyakan adalah tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik-titik tersebut, yaitu negatif 1, negatif 1, 0,4, dan 1,5. Perhatikan grafik fungsinya memotong titik pada sumbu Y, yaitu 0,4, sehingga dapat kita tentukan nilai C-nya sama dengan 4. Nah, ini telah menjelaskan pada kesimpulan geseran grafik di video pertama pembelajarannya kita tentang fungsi kuadrat. Maka, fungsi kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c dapat dituliskan menjadi y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah 4. Di sini karena nilai c diperoleh 4. Berikutnya, nah, informasi pertama yaitu titik potong terhadap sumbu y telah kita gunakan, yaitu 0,4, itu koordinat 0,4. Maka tersisa informasinya adalah di titik koordinat negatif 1, negatif 1 dan 1,5. Kita mulai di negatif 1, negatif 1. Di sini nilai x-nya itu adalah negatif 1, y-nya juga negatif 1. Akan kita substitusikan ke dalam fungsi y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah 4 menjadi y-nya negatif 1 sama dengan a dikali ganti x sama dengan negatif 1 kuadrat tambah b kali x-nya negatif 1 tambah 4. Kemudian di sini negatif 1 kuadrat itu sama dengan 1 kali a. Kemudian b kali negatif 1 itu negatif b, maka dapat dituliskan negatif 1 sama dengan a kurang b tambah 4. Selanjutnya akan dihilangkan plus 4 dengan cara masing-masing ruas akan kita kurangi 4. Hasilnya adalah negatif 1 kurang 4 sama dengan a kurang b. Negatif 1 kurang 4 itu sama dengan negatif 5. Maka ini kita misalkan persamaan pertama. Kemudian yang kedua adalah 1,5. Substitusikan ke fungsinya ax kuadrat tambah bx tambah 4. Di sini nilai x-nya 1, nilai y-nya 5, akan kita substitusikan ke dalam fungsi menjadi 5 sama dengan dari nilai y a x kuadrat. X-nya 1 berarti a kali 1 kuadrat tambah b kali 1 karena nilai x-nya 1 tambah 4. 1 kuadrat itu sama dengan 1 kali a tambah b kali 1 itu b tambah 4. Kemudian kita akan memindahkan plus 4 dengan cara masing-masing ruas akan kita kurangi 4. Maka 5 kurang 4 itu sama dengan a tambah b. Ini kita tuliskan kembali. 5 kurang 4 sama dengan 1. A tambah b nya dituliskan kembali. Ini kita misalkan persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 ini membentuk suatu persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan linear dua variabel ini telah kalian pelajari di kelas 8 sebelumnya. Untuk menentukan nilai A dan B, kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Yang pertama adalah menggunakan metode eliminasi. A tambah B sama dengan 1 dengan A kurang B sama dengan negatif 5. Di sini kita akan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya. Variabel yang akan menghilangkan adalah variabel B. Di sini koefisien B-nya itu sudah sama-sama 1. Yang membedakan adalah operasinya. Operasi yang pertamanya tambah, yang kedua adalah kurang. Karena berbeda operasi, maka untuk mengeliminasi dua persamaan, penghubungnya adalah tambah. Karena yang akan kita eliminasi beda operasinya. Selanjutnya nih, pada saat kita eliminasi, untuk A, di sini koefisiennya itu adalah 1. 1A tambah 1A itu adalah 2A, sama dengan 1 kurang 5 itu negatif 4. Maka nilai A nya adalah negatif 4 dibagi dengan 2.
A sama dengan negatif 2. Kemudian untuk mendapatkan nilai B, kita akan mensubstitusi nilai A sama dengan negatif 2 ke salah satu persamaan. Dalam hal ini mem akan mengambil A tambah B sama dengan 1. Substitusi nilai A ke dalam persamaan menjadi negatif 2 tambah B sama dengan 1, B sama dengan 1 tambah 2. Untuk menghilangkan negatif 2, masing-masing ruas akan kita tambah dengan 2. B sama dengan 3. Karena nilai A dengan B telah diperoleh, maka fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik negatif 1, negatif 1, 0,4, dan 1,5 adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah 4 menjadi negatif 2x kuadrat tambah 3x tambah 4. Nah, untuk lebih memahami contoh pertama, silakan kerjakan soal berikut. Kita masuk ke cara menentukan fungsi kuadrat pada informasi yang kedua, yaitu jika grafiknya berpotongan terhadap sumbu X. Contohnya, perhatikan gambar. Di sini grafiknya melewati titik potong sumbu X, walaupun di sini ada melewati titik potong sumbu Y ya. Nah, di sini kita diminta menentukan fungsi kuadratnya. Ada dua cara untuk menentukan fungsi kuadrat tersebut. Mengapa dapat menggunakan dua cara? Karena selain grafiknya berpotongan di sumbu X, grafiknya juga berpotongan di sumbu Y. Andaikan tidak berpotongan di sumbu Y, maka kita akan menggunakan alternatif cara yang kedua. Seperti yang menjelaskan sebelumnya ya, selain berpotongan pada sumbu X, juga berpotongan pada sumbu Y, yang artinya nilai C-nya dapat langsung kita ketahui, yaitu 3 dari titik potongnya, yaitu 0,3, maka nilai C-nya 3. Sehingga fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C dapat dituliskan menjadi AX kuadrat tambah BX tambah 3. Informasi dari pertanyaan soal telah kita ambil 0,3. Maka tinggal dua titik koordinat yang akan kita gunakan, yaitu negatif 2,0 dan 3,0. Pertama akan kita gunakan titik koordinat negatif 2,0. Substitusikan ke dalam fungsi. Ini langkahnya sama dengan contoh yang pertama. 0 dari nilai Y, jadi ini negatif 2,0 itu X-nya negatif 2, Y-nya 0. 0 sama dengan AX kuadrat, karena X-nya negatif 2 pangkat 2 tambah B kali negatif 2 tambah 3. 0 sama dengan 4A kurang 2B tambah 3. Ingat, jika kita memangkatkan negatif dengan pangkat yang genap, hasilnya adalah positif. Negatif 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali A, 4A. Kemudian B kali negatif 2 itu dapat dituliskan menjadi negatif 2B tambah 3. Akan kita hilangkan plus 3, masing-masing ruas kita kurangi 3, hasilnya adalah 0 kurang 3 sama dengan 4A kurang 2B, negatif 3 sama dengan 4A kurang 2B. Berikutnya kita akan gunakan titik koordinat yang kedua, yaitu 3,0. Substitusikan di sini sama ya. Nilai X-nya 3, Y-nya 0. Substitusikan ke dalam fungsi menjadi 0 sama dengan A kali 3 pangkat 2 tambah B kali 3 tambah 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9A tambah 3B tambah 3. Akan kita pindahkan plus 3, masing-masing ruas kita kurangi 3. Jadi hasilnya adalah negatif 3 sama dengan 9A tambah 3B. Perhatikan, negatif 3 sama dengan 9A tambah 3B dapat kita sederhanakan dengan cara masing-masing ruas kita bagi dengan 3. Ini tujuannya supaya mempermudah kita dalam mengoperasikan langkah berikutnya. Nah, jika kita bagi 3, maka hasilnya adalah negatif 1 sama dengan 3A tambah B. Nah, di sini sudah ada dua persamaan yang kita peroleh, yaitu 3A tambah B sama dengan negatif 1, dan yang kedua adalah 4A kurang 2B sama dengan negatif 3. Kita gunakan cara eliminasi dan substitusi. 4A kurang 2B sama dengan negatif 3 dengan 3A tambah B sama dengan negatif 1. Di sini koefisiennya tidak memuat angka yang sama. Karena kita akan mengeliminasi salah satu variabel, dalam hal ini mem akan mengeliminasi variabel B, maka kita harus samakan koefisien B-nya. 3A tambah B sama dengan negatif 1. Kenapa ini yang kita ubah? Karena KPK dari 2 dan 1 itu adalah 2, maka untuk mengubah 1 ini menjadi 2, kita harus kalikan 2.
Resikonya adalah semua ruas harus ikut dikali 2. Hasilnya 4A kurang 2B sama dengan negatif 3 tetap. 3A kali 2 hasilnya 6A. 1 kali 2 hasilnya 2B. Negatif 1 kali 2 hasilnya negatif 2. Nah, di sini kita akan eliminasi nilai B. Karena di sini yang akan kita eliminasi nilai B dan operasinya berbeda tanda, maka penghubungnya adalah tambah. Selesaikan seperti biasa. Ini kalau kita eliminasi jadi hilang variabel B. 4A tambah 6A itu 10A. Negatif 3 tambah negatif 2 itu negatif 5. Maka nilai A adalah negatif 5/10 dan disederhanakan menjadi negatif 1/2. Kenapa jadi negatif 1/2? Karena masing-masing kita sederhanakan dengan cara bagi dengan 5. Setelah diperoleh nilai A, substitusi nilai A-nya menjadi 4 kali negatif 1/2 kurang 2B sama dengan negatif 3. Nah, untuk mengalihkan angka dengan pecahan itu cukup kalikan dan pembilang atau boleh langsung kita bagi dengan penyebut. 4 bagi 2 itu 2, maka hasilnya adalah 2 kali negatif 1 itu sama dengan negatif 2 kurang 2B sama dengan negatif 3. Kita menghilangkan negatif 2 dengan cara masing-masing ruas kita tambahkan dengan 2. Hasilnya adalah negatif 2B sama dengan negatif 3 tambah 2. Negatif 2B sama dengan negatif 1, maka nilai B sama dengan negatif 1 dibagi dengan negatif 2. Nah, karena di sini sama-sama memuat negatif, maka negatifnya bisa hilang. Hasil B-nya adalah 1/2. Sehingga fungsi kuadrat yang melalui grafik fungsi tersebut adalah negatif 1/2x kuadrat tambah 1/2x tambah 3. Diperoleh dari nilai A dan B yang kita dapatkan tadi. Alternatif cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus fx sama dengan A dikalikan dengan x kurang P kalikan dengan x kurang Q. Nah, di sini yang kita ambil adalah negatif 2,0 dan 3,0 karena titik tersebut adalah titik perpotongan sumbu x terhadap fungsinya. Nah, di sini kita misalkan nilai P, di sini adalah nilai Q. Substitusikan ke dalam persamaan menjadi fx sama dengan A dikalikan dengan x kurang P. Nilai P-nya tadi adalah negatif 2 kalikan dengan x kurang Q. Q-nya tadi adalah 3. Nah, fx itu dapat kita ganti dengan nilai y. Di sini negatif ketemu negatif itu positif. Kita gunakan titik koordinat yang lain, dalam hal ini adalah 0,3. di mana 0,3 ini nilai x-nya 0, y-nya 3. Substitusi ke dalam fungsinya menjadi 3 sama dengan, nah kenapa jadi 3 sama dengan, itu dari koordinat yang diambil tadi ya, 0,3 ini x, ini 3 sama dengan A dikalikan dengan x-nya 0 tambah 2 dikalikan dengan 0 kurang 3. 3 sama dengan A dikali 0 tambah 2 itu 2 kali 0 kurang 3 itu negatif 3. Selanjutnya ini kita kalikan 2 kali negatif 3 itu negatif 6. Kemudian karena kita ingin mencari nilai A, maka negatif 6 ini kita pindahkan, masing-masing ruas kita bagi dengan negatif 6. Bentuk sederhananya adalah negatif 1/2 dari masing-masing ruas kita bagi dengan 3. Nah, setelah dapat nilai A sama dengan negatif 1/2, substitusikan kembali ke dalam fungsinya. Tadi fungsinya itu adalah A kali X tambah 2 kali X kurang 3. Nah, maka nilai A-nya diperoleh, substitusikan menjadi negatif 1/2 kali, ini kita kalikan, X dikali dengan X itu X kuadrat, X kali negatif 3 itu negatif 3X, kemudian plus 2 kali X plus 2X, lanjut plus 2 kali negatif 3 itu adalah negatif 6. Nah, ini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Negatif 1/2 kalikan dengan X kuadrat kurang, nah kenapa jadi kurang X di sini? Karena ini sejenis, negatif 3X tambah 2X itu negatif 1X kurang 6. Nah, kemudian negatif 1/2 nya kita kali masuk ke dalam, jadinya negatif 1/2X, negatif 1/2 dikalikan dengan X kuadrat, jadinya negatif 1/2X kuadrat, negatif 1/2 kali negatif 1X, negatif kali negatif itu positif 1/2X, kemudian negatif 1/2 kali negatif 6, negatif dengan negatif itu jadi positif, 6 bagi 2 adalah 3. Oke, untuk lebih memahami contoh kedua, silakan kerjakan soal berikut. Kita masuk ke informasi
ketiga yaitu jika grafik fungsinya melalui titik puncak. Nah, titik puncak ini biasanya disebut titik optimum. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik puncak atau titik optimum biasanya disebut pada titik koordinat negatif 1,3 serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,1. Nah, di sini bisa menggunakan beberapa alternatif. Perhatikan, grafik fungsinya memotong pada sumbu Y, yaitu di 0,1. Maka nilai C-nya otomatis adalah 1. Perlu kalian ketahui bahwa fungsi kuadrat itu adalah x kuadrat tambah bx tambah c. Maka fungsinya menjadi y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah 1. Karena grafik tersebut memiliki titik optimum atau titik puncak negatif 1,3, berarti sumbu simetrinya adalah negatif 1. Kenapa? Karena ingat, titik optimum atau titik puncak itu diperoleh dari sumbu simetri dan nilai optimum. Sumbu simetrinya x sama dengan negatif 1. Artinya jika kita cerminkan 0,1, ini telah membahas cara mencerminkannya pada video sebelumnya ya. Maka diperoleh hasilnya adalah negatif 2,1. Mengapa demikian? Karena jarak dari 0,1 yang dicerminkan terhadap sumbu simetrinya itu adalah 1. Berarti dari sumbu simetri ke titik bantunya adalah 1. Maka titik koordinatnya adalah negatif 2,1. Ada dua informasi yang telah kita peroleh, yaitu negatif 1,3 dan negatif 2,1. Ini yang akan kita gunakan untuk langkah berikutnya. Pertama yang kita gunakan adalah titik koordinat negatif 1,3. Ini titik optimumnya tadi ya yang kita gunakan, dimana ini adalah nilai x dan 3 adalah y. Akan kita substitusikan ke dalam fungsinya. Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah 1, maka y sama dengan 3 a x nya negatif 1 kuadrat tambah b kali negatif 1 tambah 1. Kita pangkatkan dulu, negatif 1 kuadrat itu 1 kali a tetap a, b kali negatif 1 itu jadinya negatif b, positif 1 ini kita hilangkan dengan cara masing-masing ruas kurangi 1, 2 sama dengan a kurang b. Nah, untuk titik yang kedua negatif 2,1, substitusikan ke dalam fungsinya menjadi, substitusikan nilai y nya 1, x kuadratnya negatif 2 kuadrat, b nya negatif 2. Negatif 2 kuadrat itu 4. Ingat, jika kita memangkatkan genap suatu bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Di sini kenapa jadi 1 kurang 1? Dari memindahkan plus 1, masing-masing ruas kita kurangi 1, sedangkan 1 di depan ini tetap. Dari negatif 2 dipangkatkan 2 itu 4 kali a 4a, b kali negatif 2 itu negatif 2b. 1 kurang 1 itu 0 sama dengan 4a kurang 2b. Ini dapat kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2, hasilnya adalah 0 sama dengan 2a kurang b. Persamaannya menjadi persamaan linear dua variabel, akan kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Kita akan mengeliminasi a kurang b sama dengan 2 dengan 2a kurang b sama dengan 0. Yang akan mengeliminasi di sini adalah nilai b. Kita kurangi a kurang 2a. Jadi a ini sebenarnya ada koefisien di depan yaitu 1. 1a kurang 2 itu negatif 1a, 2 kurang 0 2, maka nilai a adalah 2 dibagi dengan negatif 1, masing-masing ruas kita bagi dengan negatif 1, a sama dengan negatif 2. Selanjutnya substitusi nilai a sama dengan negatif 2 ke salah satu persamaan. Dalam hal ini mem akan mengambil a kurang b sama dengan 2. Hasilnya adalah negatif 2 kurang b sama dengan 2, negatif b sama dengan 2 tambah 2. Dari memindahkan negatif 2, masing-masing ruas kita tambahkan dengan 2, negatif b nya tetap, maka negatif b sama dengan 4, b sama dengan negatif 4. Setelah diperoleh nilai a dan nilai b, maka fungsi kuadrat tersebut yang grafiknya melalui titik puncak dan melalui salah satu titik yang lain adalah negatif 2x kuadrat kurang 4x tambah 1, diperoleh dari nilai a nya tadi negatif 2, b nya negatif 4. Selain itu, kita juga dapat gunakan alternatif cara yang kedua. Nah, di sini karena titik potongnya melewati sumbu y,
dalam hal ini adalah titik potongnya adalah 0,1, berarti nilai C-nya 1, dan memiliki titik optimum yaitu negatif 1,3, berarti sumbu simetrinya adalah negatif 1. Dapat gunakan rumus sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan negatif B per 2A, dengan mengganti nilai X sama dengan negatif 1. Jadi X-nya kita gantikan dengan negatif 1, A kali silang, negatif 1 kali 2A, sama dengan 1 kali negatif B. 1 kali negatif B, bila 1 kali negatif B tidak perlu lagi dituliskan, tetap negatif B. Negatif 1 kali 2A itu negatif 2A sama dengan negatif B. Di sini sama-sama memuat tanda negatif, dapat kita hilangkan menjadi 2A sama dengan B. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan salah satu titiknya tadi itu adalah titik puncaknya, di mana X-nya negatif 1, Y-nya 3, dan hasil dari sumbu simetrinya tadi itu adalah B sama dengan 2A. Ke dalam fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah 1. Hasilnya adalah Y-nya kita ganti dengan 3, sama dengan A-nya tetap kali negatif 1 dari nilai X dipangkatkan 2 tambah B-nya kita ganti dengan 2A kali X-nya negatif 1 tambah 1. Selanjutnya ini kita selesaikan, negatif 1 dipangkatkan 2 itu 1 kali A tetap A, 2A kali negatif 1 itu negatif 2A tambah 1. Kita hilangkan plus 1 dengan cara masing-masing ruas kurangi 1 sama dengan A kurang 2A. 3 kurang 1 itu 2 sama dengan A kurang 2 itu sama dengan negatif A, maka A-nya adalah negatif 2. Setelah diperoleh nilai A negatif 2, substitusikan ke dalam B sama dengan 2A. Hasilnya adalah 2 kali A-nya tadi negatif 2, 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4. Setelah diperoleh nilai A dan B, maka fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik tersebut adalah negatif 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. Nah, untuk lebih memahami contoh yang ketiga, silakan kerjakan latihan soal berikut. Nah, untuk kasus yang keempat, yaitu jika grafik fungsinya memiliki sumbu simetri. Perhatikan gambar. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki sumbu simetri X sama dengan negatif 1/2 yang memotong sumbu X pada titik 2,0 dan memotong sumbu Y pada koordinat 0,2. Grafik fungsi tersebut berpotongan pada sumbu Y yaitu 0,2 sehingga nilai C-nya 2 ya. Nah, maka diperoleh fungsinya menjadi AX kuadrat tambah BX tambah 2. Perhatikan sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan negatif 1/2. Berarti kalau kita gunakan rumus sumbu simetri yaitu negatif B per 2A, kita substitusikan nilai X-nya diganti dengan negatif 1/2 menjadi negatif 1/2 sama dengan negatif B per 2A. Selanjutnya ini kita kali silang. Hasilnya adalah negatif 1 kali 2A sama dengan 2 kali negatif B itu negatif 2B. Negatif 1 kali 2A itu negatif 2A sama dengan negatif 2B. Di sini karena masing-masing memiliki tanda negatif jadi dapat hilangkan. 2A sama dengan 2B masing-masing dapat kita bagi dengan 2, hasilnya adalah A sama dengan B. Ini cara yang pertama. Setelah itu kita akan mensubstitusikan titik yang diketahui tadi itu adalah 2,0. Jadi kita mengambil titik yang belum terpakai tadi adalah 2,0 di mana X-nya 2, Y-nya 0 dan nilai A sama dengan B. Akan kita substitusikan ke dalam fungsinya AX kuadrat tambah BX tambah 2 karena titik potongnya tadi adalah 0,2. Hasilnya adalah 0 sama dengan A dikali 2 kuadrat dari nilai X-nya tambah A kali 2. Kenapa jadi A? Karena nilai B-nya sama dengan A. Jadi dapat kita gantikan nilai B pada fungsi dengan A. Kemudian kita hilangkan plus 2, masing-masing ruas kita kurangi 2. 0 kurang 2 itu negatif 2 sama dengan 4 tambah 2 itu hasilnya 6A. A sama dengan negatif 2 dibagi 6 karena masing-masing ruas kita bagi dengan 6. Negatif 2 per 6 dapat disederhanakan menjadi negatif 1/3.
penempatan tanda negatif itu bisa diletakkan di tengah. Nah, karena tadi A sama dengan B, maka nilai B-nya juga negatif sepertiga. Karena nilai A dan B telah diperoleh, maka fungsi tersebut yang grafiknya memiliki sumbu simetri X sama dengan negatif seperdua adalah negatif sepertiga X kuadrat tambah negatif sepertiga X tambah 2. Nah, selanjutnya, jika grafiknya memiliki sumbu simetri dan juga berpotongan pada sumbu Y, masih di soal yang sama. Nah, ini dapat digunakan alternatif cara yang kedua. Perhatikan di sini memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,2, maka nilai C-nya adalah 2. Fungsinya dapat kita tuliskan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah 2. Karena sumbu simetrinya adalah negatif seperdua, maka titik potong 0,2 tadi dapat kita cerminkan pada garis X sama dengan negatif seperdua tadi. Perhatikan 0,2 ke sumbu simetrinya ini mempunyai jarak seperdua. Berarti dari sumbu simetri ke titik bantunya juga seperdua. Nah, maka di sini 0 seperdua berarti di sini X-nya adalah 1. Y-nya 2, maka titik bantunya adalah titik koordinat hasil cerminnya adalah negatif 1,2. Dari dua titik tadi, yaitu titik 2,0 yang belum terpakai, dapat kita substitusikan ke dalam fungsinya AX kuadrat tambah BX tambah 2 menjadi 0 kurang 2. Perhatikan di sini X, di sini Y. Jadi Y-nya 0 kurang 2 dari memindahkan plus 2 ke kiri dengan cara masing-masing ruas kita kurangi 2. Kemudian nilai X-nya disubstitusikan, X-nya tadi 2 itu ya. Berarti 2 kuadrat kali A, 2 kali B, hasilnya negatif 2. 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali A, 4A, 2 kali B itu 2B, sama dengan negatif 2. Di sini masing-masing dapat kita bagi dengan 2. Nah, negatif 2 bagi 2 negatif 1, 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 1. Nah, untuk titik yang berikutnya itu hasil pencerminannya tadi adalah negatif 1,2, di mana X-nya negatif 1, Y-nya 2. Substitusikan ke dalam fungsinya menjadi 2 kurang 2 dari nilai Y-nya 2, kemudian kita menghilangkan plus 2 pada fungsi dengan cara masing-masing ruas kita kurangi 2. Selanjutnya hasilnya adalah 0. Di sini negatif 1 kuadrat. Kenapa jadi negatif 1? Karena nilai X-nya negatif 1, pangkat 2 itu 1 kali A tetap A, B kali negatif 1 itu negatif B. Nah, diperoleh dua persamaan linear dua variabel, maka dapat digunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, persamaannya adalah A kurang B sama dengan 0 dan 2A tambah B sama dengan negatif 1. Kita akan mengeliminasi, dalam hal ini MEM akan mengeliminasi nilai B. Di sini koefisien dari variabelnya sudah sama, yaitu 1, dan operasi yang digunakan berbeda, maka penghubung untuk mengeliminasinya adalah tambah. Di sini, karena kita mengeliminasi nilai B, jadinya nilai B-nya hilang. 1A tambah 2A itu 3A, sama dengan negatif 1, maka nilai A adalah negatif sepertiga. Setelah diperoleh nilai A negatif sepertiga, substitusikan ke dalam salah satu persamaan, dalam hal ini A kurang B sama dengan 0. Kita gantikan nilai A-nya negatif sepertiga kurang B sama dengan 0, kemudian kita hilangkan negatif sepertiga dengan cara masing-masing ruas akan kita tambahkan dengan sepertiga. Dalam hal ini negatif B-nya tetap, maka negatif B sama dengan sepertiga karena 0 tambah sepertiga itu tetap, B sama dengan negatif sepertiga. Jadi untuk menghilangkan negatif, kita ubah saja posisinya ke sepertiga. Sehingga fungsi kuadrat tersebut yang grafiknya memiliki sumbu simetri negatif seperdua dan memotong pada sumbu Y 0,2 adalah negatif sepertiga X kuadrat kurang sepertiga X tambah 2. Untuk lebih memahami kasus yang keempat, silakan kerjakan latihan soal berikut. Nah, pada kasus yang keempat, selain memiliki sumbu simetri, juga grafiknya melalui titik potong sumbu X yaitu 2,0. Nah, berarti dapat kita gunakan rumusnya Fx sama dengan A dikalikan dengan X kurang P dikalikan dengan X kurang Q. Nah, tetapi titik potong dalam grafik ini hanya satu, yaitu 2,0. Berarti untuk menentukan titik potong berikutnya yaitu menggunakan sumbu simetrinya. Nah, di sini sumbu simetrinya itu adalah negatif seperdua. Jadi, jika 2,0 kita cerminkan dengan X sama dengan negatif seperdua, diperoleh negatif 3,0. Nah, mengapa demikian? Perhatikan jarak dari sumbu simetri ke 2,0 itu adalah 2,5.
Mengapa demikian? Karena 2,0 sumbu simetrinya adalah 0,5. Ingat, jarak itu tidak memuat tanda negatif. Otomatis jarak dari sumbu simetri ke titik bantunya atau titik potong berikutnya juga 2,5. Nah, di sini 2,0 sampai ke titik asalnya 0,0 sudah 2 jaraknya ya. Sampai di sumbu simetrinya adalah negatif 1/2, maka titik pada sumbu X berhenti jaraknya adalah negatif 0,5. Selanjutnya dari titik asal ke sumbu simetrinya tersisa jaraknya adalah 0,5. Nah, 0,5 kita tambahkan dengan jarak pada sumbu simetri ke titik bantunya atau titik potong berikutnya 2,5, maka diperoleh titik potongnya adalah negatif 3,0. Kemudian substitusikan titik potong tersebut. Dalam hal ini nilai P-nya kita misalkan 2, nilai Q-nya kita misalkan negatif 3, maka fungsinya menjadi Y sama dengan A dikalikan dengan X kurang 2 dari nilai P dikalikan dengan X dikurang negatif 3 dari nilai Q. Negatif ketemu negatif ini bisa jadi positif. Selanjutnya kita akan menentukan nilai A. Karena 2,0 dengan negatif 3,0 telah kita gunakan pada rumusnya, maka informasi yang akan kita gunakan berikutnya adalah titik koordinat 0,2 di mana X-nya 0, Y-nya 2. Substitusikan ke dalam fungsinya menjadi 2 sama dengan A dikalikan dengan X-nya 0 dari 0,2 tadi ya, kalikan dengan 0 ditambah 3 karena negatif ketemu negatif positif, sama dengan 2 sama dengan A kalikan dengan 0 kurang 2 itu negatif 2, 0 tambah 3 itu plus 3. Menjadi 2 sama dengan A dikalikan dengan negatif 6, maka A sama dengan 2 dibagi negatif 6, sederhananya menjadi negatif 1/3. Diperoleh dari masing-masing kita bagi dengan 2. Nah, setelah diperoleh nilai A, substitusikan kembali ke dalam rumusnya, yaitu Y sama dengan A dikalikan dengan X kurang 2 kalikan dengan X tambah 3. Nah, substitusikan nilai A. A-nya negatif 1/3 dikalikan dengan X kurang 2 kali X tambah 3, ini kita kali masuk. X kali X, X kuadrat. X kali plus 3 itu plus 3X. Negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Kemudian kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Negatif 1/3-nya tetap. X kuadratnya tetap. 3 kurang 2X itu sama dengan plus 1X kurang 6-nya tetap. Nah, kemudian negatif 1/3-nya kita kali masuk. Negatif 1/3 kali X kuadrat itu negatif 1/3 X kuadrat. Negatif 1/3 kali 1 X sama dengan negatif 1/3 X. Negatif 1/3 kali negatif 6 itu sama dengan plus 2. Nah, dari beberapa alternatif cara ini ada beberapa kasus yang telah memberikan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.